Halo warga intelektual sekalian, guys, baru-baru ini ada ledakan yang sangat spektakuler, ledakan yang sangat bombastis di Iran. Dan orang-orang Iran sekarang sudah panik, banyak ledakan di mana-mana. Dan yang terbesar itu adalah ledakan penyimpanan bahan bakar minyak, guys. Wow, luar biasa. Namun anehnya, kejadian ini tidak viral di Konoha. Kenapa tidak viral? Apa alasannya? Kemudian ada yang mengatakan ini ledakan biasa kok. Ya, ini sebenarnya kecelakaan aja gitu ya. Ini bukan karena Amerika, bukan karena Israel gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan, oh ini karena Amerika. Ya, karena serangan daripada Amerika sehingga terjadi ledakan ya. Bikin warga Iran panik, berhamburan, lari ke sana kemari, kocar-kacir gitu. Kemudian ada yang mengatakan, oh ini karena disabotase, oh karena orang Iran itu diprovokasi oleh Mama Rika gitu ya, diprovokasi oleh Israel gitu ya. Jadi sedikit-sedikit Israel yang salah gitu ya. Ada kucing mati, Israel yang salah gitu. Saya bukan fans Israel ya, disclaimer-nya. Karena ya kalau saya perhatikan warga Konoha itu mereka membenci Israel itu mulai dari kecil gitu, didoktrin gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa sebenarnya yang menyebabkan ledakan gila-gilaan di Iran ini? Apa alasannya? Ternyata setelah diriset, yang bikin ledakan dahsyat di Iran ini adalah ternyata Iran akhir-akhir ini mengalami masalah yang sangat pelik gitu ya, mengalami masalah yang sangat-sangat luar biasa. Mereka tidak hanya berhadapan dengan Amerika atau Israel, mereka juga berhadapan dengan masalah-masalah internal. Ada banyak masalah di Iran, guys, yang tidak viral di Konoha, yang tidak di-update oleh media-media di Konoha. Seperti misalnya pemberontakan dari dalam ya. Suku Kurdi melakukan pemberontakan dari dalam. Bahkan mereka membombardir markas daripada IRGC gitu. Tapi ini tidak viral di Konoha, guys. Kenapa tidak viral? Apa alasannya? Karena ini dianggap aib. Ya, sehingga media-media di Konoha itu nggak mau menjatuhkan marwah daripada Iran. Karena mereka menganggap bahwa Iran itu seiman, seagama. Ya, kalau seiman, seagama itu harus saling menutupi aib gitu ya. Takutnya nanti kafir malah senang gitu ya kan. Takut nanti si kafir senang gitu ya. Takutnya nanti Mama Rika senang gitu. Jadi mereka menutupi gitu ya. Ya walaupun ada kejahatan, mereka tetap menutupi ya. Enggak semua tapi disclaimer on ya. Ya seperti di Konoha juga seperti itu kan. Ada aib ditutupin gitu karena seiman ya. Kemudian kalau melibatkan lembaga keagamaan, mereka akan mengatakan, jangan, jangan, jangan. Nanti si kafir senang. Jadi di Konoha ada kasus-kasus ya, ada banyak kasus di Ponpes Konoha, tapi mereka tidak up ke media karena apa? Ada banyak yang tidak di-up, lebih banyak yang tidak diungkap daripada yang diungkap, guys. Kenapa? Karena ya dianggap aib gitu ya. Nanti orang-orang kafir seneng ya, ini merusak agama kita. Padahal ya yang melakukan kejahatan ya pemuka agamanya juga, oknum pemuka agamanya juga gitu ya. Saya benci ngomong oknum ya, saking banyaknya gitu. Ya mereka aja yang merusak agamanya, tapi mereka bersembunyi di balik kalimat, ini menutupi aib gitu ya. Ini menjaga marwah gitu ya. Jadi senjatanya itu menjaga marwah. Iran juga seperti itu. Kenapa media-media di Konoha itu tidak memberitakan berita-berita seperti ini? Ini karena menjaga marwah gitu ya. Marwah seiman gitu ya, marwah Iran. Nah, selain daripada pemberontakan kelompok Kurdi, baru-baru ini Presiden Iran juga minta resign. Tapi ini nggak viral di Konoha, guys. Kenapa nggak viral? Ya karena Iran itu dianggap ribut gitu ya. Nggak solid yang kita bayangkan gitu ya. Karena selama ini kan Iran itu digambarkan Iran itu solid, Iran itu luar biasa. Masyarakatnya masih setia dengan toilet Ali Khamenei gitu ya. Masih menyembah toilet gitu ya. Toilet disembah gitu. Jadi warga Konoha itu masih punya stereotype seperti itu ya. Kemudian selain itu adanya sabotase. Ada banyak sabotase sebenarnya. Ya, kalau kita perhatikan agen Mossad itu sangat-sangat leluasa ya melakukan aksinya di Iran. Iran itu seperti
taman kanak-kanak bagi agen Mossad. Bahkan ya, ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya, bahkan ketika ada kelompok atau tim yang mencari agen-agen Mossad di Iran ya, mencari mata-mata, ketuanya itu agen Mossad, guys. Jadi agen Mossad mencari agen Mossad gitu. Saking ini, saking konyolnya gitu. Tapi kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti pendukung Iran yang kejang-kejang kulit-jotan berjemaah. Jadi sama halnya dengan yang namanya kejadian yang ada di Iran. Ya, kejadian yang ada di Iran ini terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Kenapa terjadi ledakan yang sangat dahsyat? Apa alasannya? Karena disabotase. Menurut Reuters, ini disabotase. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya. Marah sama uh, Reuters gitu ya. Jadi Reuters itu meneliti gitu ya. Mereka punya uh, wartawan di sana gitu ya. Walaupun tidak sebebas yang kita bayangkan ya. Walaupun ada hambatan ya, hambatan ini, hambatan itu, dan sebagainya. Kemudian selain itu masalah Iran sekarang ini ada banyak sebenarnya. Ya, mereka juga kehabisan rudal ya. Tapi mereka membalikkan fakta. Ya, mereka mengatakan, yang kehabisan rudal itu Amerika. Ya, Patriot, rudal Patriot sekarang sudah habis ya, stoknya sudah habis kata pendukung Iran. Padahal Amerika itu punya sekutu, punya organisasi bernama Sekutu. Ya nggak bakal habis lah, namanya juga punya sekutu. Ya, saya tidak mengatakan bahwa Amerika itu tidak terkalahkan. Ya, saya harus mengakui bahwa Amerika juga bisa terkalahkan kok ya. Tapi permasalahannya mereka itu lebih siap gitu. Kalau perang mereka lebih siap, ya kemudian stok mereka juga diperhitungkan. Itu bukan perkara susah bagi Amerika untuk stok rudal, enggak. Malah kalau saya perhatikan pemerintah eh, Amerika, yaitu Donald Trump mengatakan, gue kasihan sama orang-orang Iran, ya makanya gue stop serangan sementara ke Iran. Gue kasihan. Sebenarnya gue bisa kok menghancurkan Iran itu dalam sekejap, tapi gue kasihan aja gitu. Gue nggak mau ngebun-bun orang lagi gitu, kata Donald Trump. Nah, ketika Donald Trump mengatakan seperti ini, pasti warga Konoha ngejek gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ada pernyataan daripada Donald Trump, kolom komentarnya itu ngejek terus gitu ya. Jadi warga Konoha itu selalu memojokkan Donald Trump, memojokkan Amerika. Ya, ngata-ngatain Trump. Ya. Itu bentuk daripada uh, dukungan daripada warga Konoha. Kalau Anda pengen tahu ya real yang sebenarnya warga Konoha itu memihak siapa, lihatlah kolom komentar. Ya, rata-rata di Konoha itu kolom komentarnya itu menghujat Donald Trump. Ya, Donald Trump itu dihujat karena apa? Karena Donald Trump itu dinilai yang melakukan serangan terhadap Iran. Padahal pada faktanya mereka saling serang kok. Kalau Amerika itu jahat, apakah Iran suci? Jadi warga Konoha itu membela Iran ya, membela mati-matian gitu ya. Mereka menganggap bahwa Iran itu suci gitu. Ya kalau menurut saya pribadi ya dua-duanya salah gitu. Iran salah, Amerika juga salah. Ya, makanya kita nggak boleh berpihak. Kita nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ya kita cukup jadi penonton aja gitu ya. Jangan sedikit-sedikit menghujat Donald Trump gitu ya. Kalau Donald Trump Muslim, apakah kita hujat? Silahkan tulis di kolom komentar. Selain itu, masalah yang paling susah dihadapi Iran sekarang adalah masalah ekonomi. Ekonomi Iran itu sudah hancur gila-gilaan, guys. Ya, di video sebelumnya sudah bahas nih ya. Di video sebelumnya itu saya memberikan video di mana ada seorang wanita dari Konoha pergi ke mall di Iran. Tahu berapa harga baju di sana? Jutaan, guys. Padahal cuma 100.000 kalau dirupiahkan. Jadi rupiah di Iran itu menyala, guys. Kalau Anda pergi ke Iran, ya bolehlah ya, misalnya Anda membantu gitu kan, pendukung Iran, bolehlah gitu ya, ngebantuin Iran perang gitu. Anda bawa duit rupiah itu perkasa sekali gitu ya. Anda bawa 10 juta, 20 juta juga cukup kok ya ke Iran ya, karena rupiah di sana menyala, guys. Karena apa? Karena inflasi gila-gilaan. Kenapa inflasi gila-gilaan di Iran? Apa alasannya? Ya karena masyarakat dunia nggak percaya dengan Iran. Jadi kalau kita melihat kepercayaan dunia terhadap suatu negara itu, lihatlah mata uangnya. Kalau semakin anjlok mata uangnya, maka dunia semakin nggak percaya gitu. Dunia nggak percaya sama Iran. Boro-boro liburan. Ya, investasi juga mereka nggak mau ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena
masyarakat Iran itu nggak bisa dipercaya, pemerintah Iran juga nggak bisa dipercaya. Nggak semuanya, tapi disclaimer, rata-rata gitu ya. Kita ngambil rata-rata, saya tidak mengatakan semuanya. Sama seperti di Konoha, kalau saya mengatakan warga Konoha itu salah satu negara paling tidak jujur di dunia, pasti banyak nanti yang marah-marah. Bukan pribadi per pribadi, tapi rata-rata, ngambil rata-rata. Riset itu, ya, itu ngambilnya tuh rata-rata. Ya, bukan pribadi per pribadi, biasanya, umumnya gitu. Nah, itulah yang terjadi di Iran. Iran itu tidak bisa dipercaya. Makanya banyak agen Mossad di sana. Ya, makanya ada mata-mata CIA di sana. Kenapa? Karena mereka mudah banget untuk direkrut gitu ya. Mudah banget untuk diiming-imingi duit gitu ya. Nggak ada kejujuran, nggak ada kesetiaan. Itu yang bikin Iran hancur. Jadi trust atau kejujuran itu atau kepercayaan itu sangat penting guys untuk membangun suatu negara. Makanya saya katakan Konoha itu sampai kiamat pun susah jadi negara maju. Karena kita tidak menyadari gitu ya. Untuk bikin kita negara maju itu harus ada yang namanya trust, kejujuran. Kalau enggak, kita tidak akan jadi negara maju. Siapa yang percaya dengan Konoha gitu? Rata-rata negara maju itu dipercaya guys, makanya mereka maju gitu ya. Seperti Jepang misalnya. Kenapa Jepang itu maju? Karena bisa dipercaya. Kenapa banyak orang menginvestasikan duitnya di Jepang? Karena kepercayaan. Singapura juga seperti itu. Kenapa banyak orang menginvestasikan duit di Singapura? Karena kepercayaan. Ya. Kemudian negara-negara maju seperti Norwegia, Finlandia, kemudian Australia. Kenapa mereka bisa jadi negara maju? Karena kepercayaan, kejujuran. Ya, kejujuran itu paling utama. Di Konoha orang jujur itu malah difitnah, ya, dikata-katain sama seperti saya. Saya ngomong apa adanya jujur, saya akan dikata-katain, difitnah gitu ya. Dijelek-jelekin ya. Dihina-hina, saya diam. Dijelek-jeleki, saya diam. Tapi saya katakan hari ini saya akan lawan. Jadi guys, ya, saya tidak memojokkan siapapun di sini ya. Saya ngajak yang untuk video untuk berpikir rasional aja. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video Anda yang menyimpulkan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Saya warga intelektual, salam rasional.